You call me a saint. Saya nanti rencana kami, Bapak Ibu dan daftar UKM PPG sudah bisa hari ini daftar? Udah ada yang Belum, Mbak. Oh, belum. Jadwalnya itu kan mulai hari ini sudah ada mulai daftar Bapak Ibu. Jadi kalau yang perdana, ini Bapak Ibu kan banyak yang baru, yang gelombang 2 ya. Kalau gelombang 2 siapkan dulu surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus itu dari LPTK masing-masing. Setelah itu nanti kalau sudah buka situs UKM PPG, Bapak Ibu akan mendaftar melalui itu. Jadi sediakan dulu surat keterangan lulusnya dari LPTK masing-masing. Nanti kalau ada kendala boleh kita bahas di grup. Nah, jadi portofolio inilah UKIN pembelajaran dia dan ada UKIN portofolio biasa. Ini nanti sudah, ini wajib jangan video yang saat PPL diunggah kembali ya Bapak Ibu, jangan. Kalau diusahakan video yang baru, tapi kalau RPP-nya saat siklus digunakan boleh. Boleh supaya lebih bagus RPP-nya. Dan sudah direvisi dosen, boleh. Nah, ini waktunya. Jadi untuk studi kasus, saya infokan. Untuk studi kasus ini Bapak Ibu akan nanti mengunggah di luar. Jadi tidak bersamaan dengan dia UP itu dia ada 3 sekarang, yaitu studi kasus, STJ, dan PCK. Jadi yang tertulis itu adalah STJ, dan PCK. Yang untuk kasus ini nanti diunggah saat portofolio studi kasus mengunggahnya. Nah, di tanggal 3 sampai 6 Desember cetak kartu UP untuk UP. Nah, ini dia di tanggal inilah ujian yang 60 soal Bapak Ibu. Jadi berubah separuh. Kalau saat saya UP kemarin itu 120 Bapak Ibu ada profesionalnya. Jadi sekarang dia profesionalnya tidak dimunculkan hanya pedagogi. Ini membantu positif saja. Kalau saya rasa mungkin kelulusan bisa mencapai 95% ya kalau kita terus mengasah kemampuan untuk pedagogi. Jadi dalam uji kinerja inilah dia UP itu studi kasus dia naik ke atas ke uji kinerja karena dalam di luar penguploadan. Jadi dalam UP nanti tanggal 10 ini dia SJT dengan PCK. Jadi kalau Bu kok gabung di sini kita iya karena hanya berupa pedagogik dan disesuaikan dengan konten. Nanti soal kami akan pastikan mengenal. Jadi sebaran ujian tulis inilah dia kompetensi lulusan Bapak Ibu. Bu, kok ini kalau ada PPG Prajab. Iya Bapak Ibu, saya pernah mementoring satu mahasiswa. Kemarin itu kan saya sebelum itu mementori PPG Daljab. Jadi dia minta tolong saya mentori. Ternyata sekarang disamakan oleh pemerintah kompetensi lulusan PPG Prajab itu sama dengan Daljab. Jadi sudah sama setara kompetensi lulusannya. Kalau kemarin dibedakan. Jadi inilah dia. Jadi kenapa ini judulnya Prajab? Memang disamakan. Jadi sekarang kompetensi lulusan Prajab itu sama dengan Dajab. Jadi dalam ujian tulis nanti kepribadian dan sosial ini adalah 10. Merumuskan indikator capaian pembelajaran ini ada 5 soal tentang indikator KD, IPK, tujuan, itu menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk tahap awal ya Bapak Ibu persiapan pelaksanaan evaluasi itu ada 10. Merancang pembelajaran terstruktur. Nah, ini model-model pembelajaran itu ada 10, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa itu ada 10, mengevaluasi masukan proses itu sekitar 10 soal dan refleksi komprehensif itu ada 5 soal. Refleksi komprehensif dan pengembangan diri disatukan dia jadi muncullah dia 60 Bapak Ibu. Jadi ini kisi-kisi terbarunya. Jadi dalam studi kasus ini nanti bisa Bapak Ibu baca. Ini ada berapa harus kata, ini harus disesuaikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau dalam bentuk laporan dihitung dalam aplikasi berapa udah katanya kayak tes-tes CGP, ya Bapak Ibu. Jadi sampai sini ada Bapak Ibu mau bertanya?
biar kita ke soal. Jadi itu sih pemaparan saya tentang perubahan perubahan kisi-kisi UKM PPG. Kita lanjutkan soal. Ada yang mau ditanya? Pas, Bapak Ibu? Ya, Mbak. Iya, Pak. Eh, Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebenarnya untuk pemaparan barusan memang mungkin masing-masing LPTK sudah menjelaskan, cuman saya juga tadi terlempar keluar jadi nggak terlalu sampai full. Ini sudah lebih diperjelas di sini. Saya ucapkan terima kasih. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan, pertanyakan itu eh, apa namanya sarannya atau kisi-kisinya untuk upload data pendaftaran UKIN itu seperti berkas-berkas kita itu baiknya kan kalau tidak salah itu boleh langsung upload dengan berkasnya, boleh juga melalui link baik Google Drive ataupun kalau video pasti nggak mungkin langsung, pasti melalui link, kemudian bisa untuk link YouTube ataupun link Google Drive. Ini hanya sekedar saran untuk lebih memudahkan dan juga minta saran untuk lebih memudahkan dan juga mengefisiensikan waktu dan ketepatan upload itu baiknya gimana ya? Iya, Apa pakai berkas langsung atau memang apa namanya eh atau harus filenya pakai gitu ya, link? Pak. Ini ya, Oke. ini untuk apa Boleh, teknis dulu iya Bapak ya. Ibu, saya juga Terima kasih. mengalami itu waktu UPIN. UPIN itu dibuka nanti dia ada LMS khususnya. Nah, jadi Bapak Ibu bukan LMS yang Bapak Ibu lakukan sekarang ya. Dia nanti dibuka itu ada info dari admin dan ketua kelas. Itu cuma 2 hari Bapak Ibu. Jadi usahakan dalam sebelum dia start dianya untuk UPIN, Bapak Ibu udah siapkan semua di-upload dia dalam bentuk borang namanya. Nanti ada kayak kolom Pak atau Ibu itu bisa di-upload aja Pak. Upload link lebih aman karena kadang dosen itu nggak mau dia ribet kalau dia link dia tinggal klik aja tapi bisa diakses ya Bapak Ibu, meyakinkan Bapak Ibu bisa diakses atau enggak, kami boleh membantu atau nengok temannya, tengokkanlah link ini, buka, bisa nggak terlihat gitu Pak, meyakinkan supaya bisa nggak terlihat linknya karena kuncinya itu harus terbuka gitu kan, bisa diakses. Nah, jadi kalau Bapak udah upload, ragu gitu kan, kasih link itu ke teman Bapak Ibu, coba cek. Jadi semua itu dicek. Untuk video pembelajaran lebih bagus di YouTube. Karena di YouTube itu dia aksesnya itu lebih cepat. Di YouTube biasanya mereka minta YouTube boleh. Kalau untuk akses pembelajaran, untuk video pembelajaran itu Pak saran saya. Jadi nanti Bapak buat borang namanya. Borang itu udah ada kolom-kolomnya. Jadi apa file yang mau diupload, karya inovatif, misalnya ada PTK. Jadi udah diupload tuh udah rapi. Jadi jangan 2 hari itu baru kepikiran, nanti kadang ada yang ketinggalan, ada yang harus pakai materai kan gitu. Jadi kalau bisa cari amannya gitu Bapak Ibu, saran saya. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih. Iya. Berarti borang itu kayak deskripsi mungkin pakai Word gitu ya? Iya, Iya. kemarin Siap, udah siap. saya share juga borang saya kemarin. Jadi Bapak Ibu nanti kan ada deskripsinya. Jadi Bapak Ibu bisa merangkainya di borang. Jadi nanti tinggal copy aja gitu, mindahkan. Lebih efisien, nggak mikir lagi gitu Bapak Ibu. Mohon maaf Bu, sedikit bisakah karena saya baru masuk ini Bu, saya baru masuk bergabung, apa Iya. boleh di-share kembali itu yang Boleh nanti saya share di grup ini lagi Ukin ya. Nanti saya bantu. Kami ada bertiga itu Ibu Yayu, Bu Rianti saya. Nanti kami akan kasih contoh-contoh kami. Jadi Bapak Ibu modifikasi aja kami juga dulu seperti itu mempermudah modifikasi buat kalau ada surat keterangan buat surat keterangan dan jangan saran saya dibuat tanggal saat UP ini misalnya hasil karyanya jangan di saat di 2023 ini gitu. Kalau bisa sebelum saat terpanggil, bisa 2023 di bulan 6. Karena Bapak Ibu kan terpanggilnya di bulan 8 kemarin ya.
kuliahnya kan, berarti buatlah SK atau sesuatu dikondisikan jangan sebelum sesaat PPG gitu, dia nggak diterima dalam penilaiannya, gitu ya Bu, Bapak. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kita Ya, bahas terima kasih, soal cukup. cukup Ya. ya. Oke, kita bahas soal TO kedua, yaitu pedagogik PCP. Oke, Bapak Ibu, di sini Bismillahirrahmanirrahim kita berbagi pengetahuan sama-sama belajar ya Bapak Ibu, mengenalkan beberapa soal yang kami bisa membantu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, nomor 1 ini kita bahas atau bagaimana Bapak Ibu? Kalau sudah paham, kita bisa lompat ke soal berikutnya. Bahas, Siapa? bahas ya. Kenapa? Oke. Pak Hasan mendapat 3 orang peserta didiknya mengantuk di kelas. Jadi di sini ada 3 orang peserta didik mengantuk di kelas Bapak Ibu. Berdasarkan informasi dari orang tua dan juga teman-temannya, mereka sering bermain game terlalu lama dan merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Nah, itu kata temannya, dan dia jenuh dalam pembelajaran di kelas. Jadi berarti ada faktor kejenuhan siswa, maka tindakan pertama yang paling tepat. Jadi apa yang harus keywordnya tindakan pertama yang paling tepat Pak lakukan adalah ketika dalam pembelajaran Bapak Ibu di sekarang apalagi dalam Merdeka Belajar, kita harus merefleksikan apa sih yang harus kita benahi, apa sih yang sudah kita lakukan. Kita lihat dulu yang A, menasehati ketiga anak tersebut agar tidak lagi bermain game di larut malam. Nah, kalau hanya menasehati, dia bukan tindakan ya Bapak Ibu, dia minta berupa tindakan. Kalau menasehati itu kita tidak ada yang kita lakukan, berarti seolah-olah kita sudah sesuai, berarti yang salah itu hanya peserta didik. Jadi ini kurang tepat. Yang B, merefleksikan diri kita tentang cara mengajar dan berusaha merasakan yang dialami peserta didik. Jadi merasakan di sini bukan merasakan ngantuk saja, tapi kenapa dia merasa jenuh gitu. Jadi kita berusaha setelah dia tahu apa sih yang mau kita lakukan sebagai tindakan pertama kita sebagai guru cara mengajar. Jadi kita merefleksikan diri. Jadi ini yang lebih tepat Bapak Ibu. Kalau yang C, menyediakan game di sekolah di bawah pengawasan guru dan kepala sekolah. Ini tugas Pak Hasan, kenapa ada masuk kepala sekolah di dalamnya juga dan guru, jadi ini kurang tepat. Yang D, merancang pembelajaran dengan game dan melarang bermain game di rumah. Boleh bermain game dia di sekolah, dan melarang bermain game di rumah itu tidak akan bisa dilakukan oleh seorang Pak Hasan. Kalau sudah di rumah siapa yang memantau? Yang E, melarang anak bermain game bekerja sama dengan orang tua untuk pengawasannya. Kalau kata melarang, sekarang anak generasi Z ya, kita larang bermain game bisa nggak Bapak Ibu? Sulit ya. Agak susah, Bu. Iya, ini memang dunia mereka memang dunia digital. Jadi kita pun guru sekarang harus belajar bisa dalam dunia mereka. Jadi ada didiklah anak sesuai dengan zamannya, tapi kita arahkan ke arah yang positif gitu Bapak Ibu. Untuk nomor 1 ada tanggapannya.
Lanjut, Bu. Oke, lanjut. Nomor 2 kita bahas Bapak Ibu. Di sini keywordnya apa Bapak Ibu? Nomor 2, model pembelajaran abad 21 menekankan di hasilnya produk, betul Pak. Jadi kita lihat produk, berarti produk itu identik dengan apa ya? Mulai dari merancang, katanya melaksanakan dan mengevaluasi. Ini ciri khas dari pembelajaran. Iya, PJBL. Maka jawabannya adalah iya. Kalau yang lain nggak usah dilihat lagi ya kan Bapak Ibu. Ini nanti Bapak Ibu saya kirim lagi ringkasan pedagogik saya yang kemarin, nanti saya tambahi dengan penilaian konsepnya supaya Bapak Ibu lebih dapat ya dengan yang ada yang terbaru. Mau jam 4 kok mereka. Ini pembahasan ini nanti dikirim loh. Iya, dikirim Bapak. Kami kirim pembahasan ini, oret-oret ini kami kirim sama filenya nanti kami kirim ya Pak. Oke, ya, makasih. Makasih, Bu. Iya Bu. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk pembelajaran kooperatif dia identik dengan kerjasama ya Bapak Ibu. Training kayak TV. Iya. Kalau dia di soal itu ada dia misalnya kalimat kerjasama, kolaborasi, kooperatif. Baru gimbo. Tapi sebaliknya kok ning dikambe aku dek balik. Kolaboratif. Untuk sintak nanti saya kirim filenya, ringkasannya. Nek selalu-selalunya aku Kontekstual pembelajaran di dunia nyata ya, sesuai dengan contoh-contoh nyata. Maaf, Ibu, Pembelajaran. sebentar, Ibu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Oke. Pokoknya tak rampung gitu kan. Wis disangka ditolak meneh to Dek. Bro. Orang tak utak-atik. Kita lanjut ya. Ada pertanyaan atau tanggapannya Bapak Ibu? Ini Bu, Baru mungkin yang lain yang suaranya di mute dulu ya ketika Ya, baru yang lain Bu Bapak Ibu Aprina menjelaskan aja gitu. biar Jadi terdengar. feedback itu. Iya kan? Iya. Ya. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Ini kita bahas Bapak Ibu. hilang aja barang. Mumpun kan. Kok iso aneh-aneh weh. Tak ketemu loh lagi. Padahal aku ingat banget tentang kita kan aku. Lanjut Bu. Oke. Mute. Ini nomor 3 kita lanjut Bapak Ibu. Lanjut Bu, lanjut. Oke. Nomor 4. Oke, ini Bapak Ibu dibahas. Bahas Bu. Oke, bahas ya. Pada saat menyusun perencanaan pokok pembelajaran materi tentang unggas. Seorang guru menyusun tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan, Bapak Ibu. Di sini ada kalimat mendefinisikan hewan unggas dan mengelompokkan dan membedakan. Menurut Bapak Ibu, jenis pengetahuan itu ada berapa, Bapak Ibu? Ini tanya jenis pengetahuan. Ingat kemarin pertemuan yang kemarin sudah saya bahas juga. Nanti link rekamannya saya kasih. Jenis pengetahuan ada berapa Bapak Ibu? 4 Bu. Iya, 4 betul. Nah, jadi jenis pengetahuan itu terdiri atas ini ya, ada faktual, prosedural. Yang kedua konseptual dulu ya Bapak Ibu. Faktual nomor 1 itu mengingat dia faktual. Yang kedua adalah konseptual. Memahami. Yang ketiga adalah Prosedural. Iya. Yang keempat metakognitif. Di sini nggak dimunculkan. Jadi yang ditanya ini adalah mendefinisikan. Menurut Bapak Ibu dia masuk ke mana? Konseptual. Bu. Ya, betul. Memahami. Konseptual. Ya kan Bapak Ibu?
Jadi kalau dia Oke. faktual itu kan dia mengingat, berarti hanya menuliskan. Kalau ini dia sudah memahami, mendefinisikan. Kalau dia prosedural itu dia langkah-langkah, demonstrasi, itu dia prosedural. Kalau ada kata langkah-langkah langsung Bapak Ibu pilih, pasti dia ke prosedural. Mm-mm. Jadi ada 4 jenis pengetahuan. Ya, saya tuliskan. Jadi ada jenis pengetahuan itu ada 4. Yang pertama itu adalah 1 faktual. Yang kedua itu ada konseptual. Yang ketiga itu ada prosedural. Yang keempat ada metakognitif. Jadi faktor cara mengingatnya itu faktual juga bisa dikombin dia dengan KKO C1 Bapak Ibu. Kadang kan kita masuk C1. Jadi KKO C1 itu seperti menuliskan, menyebutkan. Nah, itu masuk dia ke dalam faktual ya Bapak Ibu. Jadi kan faktor itu pengetahuan yang dia masih tentang unsur terminologi, dia hanya belum sampai mengingat, memahami belum. Selanjutnya konseptual. Kalau konseptual saya mengingatnya dia kalau gampangnya itu adalah ke arah C2. Ini adalah C2. Jadi yang prosedural itu kan dia sudah penerapan, itu dia adalah C3. C3. Iya. C3, metakognitif itu adalah C4. C4. Analisis. Iya, menganalisis, merinci Bapak Ibu, itu dia. Ada pertanyaan Bapak Ibu atau tanggapannya? Lanjut, Bu. Oke, lanjut. Sebagai ini yang nomor 5 kita bahas atau bagaimana? Lanjut, Bu. Lanjut. Nomor 6 Bapak Ibu. Bahas, Bu. Bahas, Bu, bahas. Oke, kita bahas ya. Oke, nomor 6, perhatikan permasalahan tentang pembelajaran keanekaragaman tumbuhan dan hewan berikut. Yang pertama, siswa tidak melakukan praktikum karena sekolah berada di tengah kota dan bangunan mal di sekitarnya. Yang kedua, semua siswa lebih senang melihat gadget dibandingkan dengan materi yang diajarkan gurunya. Berarti di sini anaknya audiovisual ya Bapak Ibu. Jadi ini dia tidak punya. Jadi alternatif solusi yang tepat. Jadi kan kita tetap harus melakukan pembelajaran. Apa sih alternatif solusi yang tepat ketika anak tidak bisa melakukan praktikum karena sekolahnya berada di tengah kota dan siswanya suka melihat gadget. Yang A, merancang pembelajaran menggunakan multimedia berbasis komputer dengan strategi presentasi. Ini dia menggunakan berbasis komputer. Jadi kalau berbasis komputer itu dia anak sedangkan suka dia gadget. Jadi dia kurang lebih ini ya, lebih kurang lebih nggak suka ya untuk seperti kalau menggunakan komputer dengan strategi presentasi. Yang B,
karena dianya alternatif solusi yang tepat, pasti kan dia sudah menerapkan, kalau merancang kan dia belum. Yang B, menerapkan pembelajaran daring sinkronus. Bapak Ibu tahu arti sinkronus? Ini kurang tepat karena dia di sini kalau sinkronus itu dianya pembelajaran di dalam jaringan, Bapak Ibu. Di dalam jaringan. Meet, Bu, meet. Iya, kayak kita ini Meet, Zoom, ya kan, Bapak Ibu. Jadi ini sinkronus itu kata keywordnya itu adalah di dalam jaringan. Di dalam jaringan itu inilah yang kita lakukan adalah Meet. Meet, Zoom, itu dia adalah di dalam jaringan. Berarti kalau asinkronus luring ya, Bu? Asinkronus Daring dia Pak enggak luring. Kalau luring dia tatap muka Bapak Ibu. Kalau asinkronus itu dia kayak diskusi WA Bapak Ibu. Kan masih tetap daring menggunakan juga. dia tidak dalam satu waktu dari misalnya WA atau Messenger dalam pesan-pesan yang tidak mesti dalam satu waktu. Gitu Bapak Ibu. Kalau dia luring dia tatap muka kan, nggak ada jaringan. Ya di dalam jaringan itu dalam jaringan sinkronus dia dalam satu waktu kayak kita ini. Kita mulai misalnya 7:30 tadi kan, maka kita kan berada di satu room kan dan satu jaringan link yang ada. Kalau dia asinkronus kebalikannya. Kalau asinkronus dia itu kayak diskusi WA, dia tidak dalam satu waktu. Dia daring juga, Bu. Daring, tapi daring itu ada dua, sinkronus dan asinkronus. Betul. Jadi asinkronus itu dia tidak dalam satu waktu kan, Bu? Iya, Bu. Jadi asinkronus inilah yang dia seperti kayak diskusi dari WA, dari LMS, betul, gitu Bapak Ibu. GCR. Oke, jadi ini kurang tepat. Yang C, menerapkan pembelajaran keanekaragaman hewan dan tumbuhan secara asinkronus. Ini dia ya, WA. Jadi kalau dia asinkronus tapi dia strateginya tutorial. Ini juga kurang tepat karena anaknya suka gadget. Selanjutnya yang D, menerapkan pembelajaran berbasis video dan film tentang keanekaragaman makhluk hidup. Dan sini ada pembelajaran berbasis video. Jadi mereka kan senang video itu bisa diakses di gadget dengan strategi demonstrasi. Selanjutnya merancang pembelajaran menggunakan multimedia berbasis komputer. Ini juga kurang tepat. Maka yang tepat. Bu, boleh nanya nggak, Bu? Boleh, Bu, boleh. Saya mau nanya sedikit ini yang D, menerapkan pembelajaran berbasis video dan film tentang keanekaragaman makhluk hidup dengan strategi demonstrasi. Ini maksudnya gimana ya, Bu, modelnya? Maksudnya yang saya tahu kan strategi demonstrasi itu kan kita kayak gimana ya, kayak Langsung ya, Bu ya? ya, Demonstrasi langsung. jadi saya kemarin juga gitu jawab agak bingung gitu. Kok ini video kok demonstrasi gitu. Maksudnya modelnya gimana ya, Bu? Boleh dijelaskan ya? Yang jawaban D ini ya, Bu ya, video dengan strategi demonstrasi. Iya, maksudnya video dan film dengan strategi demonstrasi itu contohnya bagaimana? Iya, ini kan dia menerapkan pembelajaran berbasis video dan film. Berarti kan ada video dan film yang bisa diakses anak ya kan Bapak Ibu. Berarti dalam video film ini dengan strategi demonstrasi. Berarti ada interaktif dalam memaparkan strategi demonstrasinya Bapak Ibu dalam video itu gitu. Berarti demonstrasinya dalam bentuk video gitu, Bu? Iya, Pak. Jadi video dengan strategi demonstrasi dalam video film itu dia interaktif tentang strategi demonstrasi dalam bentuk video keanekaragaman makhluk hidup gitu Pak. Enggak hanya menonton video, hanya menonton gitu, berarti ada yang didemonstrasikannya dalam
membuat keanekaragaman makhluk hidup ini gitu. Oke, Bu. Nah, ada lagi Bapak Ibu? Kita lanjutkan. Cukup, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut ya. Lanjut nomor 7. Oke, nomor 7 ini kita bahas atau bagaimana? Dilihat dulu, Bu. Scroll Nah, ke ini atas. tadi apa ya, ada tadi ya yang UP itu ya, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya Bapak Ibu. Tadi ada Bahas Bu. ya, jadi ini salah satu dari kisi-kisi kita, makanya kita sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemarin kami pending paradigma dan keyakinan guru mempengaruhi cara guru bertindak. Berikut merupakan cara pandang guru abad 21 tentang pembelajaran. Berarti sekarang pembelajaran abad 21 itu apa? Bapak Ibu? Jadi aja mau bahasa apa? dalam cara pandang guru abad 21 yang A, pembelajaran lebih berorientasi untuk menguasai konten. Kalau ini Bapak Ibu setuju nggak? Pembelajaran lebih berorientasi untuk menguasai konten, berarti peserta didik hanya untuk menguasai konten. Tidak, Bu. Enggak, ya kan? Berarti kan ini kita hanya menghasil materi dari video entah apa dari YouTube. Dia ini tanpa melakukan gitu ya kan Bapak Ibu? Berarti ini kurang tepat. Yang B, guru aktif memfasilitasi. Iya, dalam abad 21 guru itu sebagai fasilitator Bapak Ibu. Harus diingat. Jadi dalam abad 21 itu guru itu sebagai fasilitator, jadi kita menyediakan atau memfasilitasi alat bahan apa yang diperlukan peserta didik atau kita bekerja sama dengan dia. Jadi guru itu sebagai fasilitator sekarang. Yang sebagai subjek pendidikannya siapa? Siswa. Subjeknya adalah siswa. Ini keyword yang penting Bapak Ibu ingat. Maka dari yang B ini yang kalau dianya kok saya benar. Oke. Ininya ini kurang. Dia masih dalam bentuk dia hanya memfasilitasi peserta didik merespon. Kalau hanya merespon kan kurang tindakannya ya kan Bapak Ibu. Masih dalam merespon. Jadi ini kurang tepat. Ya C, dia masih hanya merespon. Jadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Berarti peserta didik sudah sebagai Subjek. subjek. Dan guru tetap aktif. Guru tetap aktif ini sebagai apa? Fasilitator. Iya, fasilitator. Dialah yang memantau. Dia harus bukan duduk diam, jadi sebagai memantau. Yang D, pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik aktif. Ini kurang tepat ya. Jadi abad 21 itu guru sebagai fasil, aktif, dan subjeknya adalah siswa. Berpusat pada siswa. Maka yang ini tepat juga yang E, pembelajaran mediasi teknologi peserta didik aktif. Ini juga sebagai pembelajaran di mediasi. Di mediasi berarti bukan siswa yang berperan berarti. Kurang tepat. Ada tanggapannya Bapak Ibu? Ibu, yang itu Bu, yang nomor 7, alasan yang D itu tidak termasuk, kenapa ya Bu? Yang B kurang tepat ya Pak. Di sini kan memang Iya, yang guru aktif memfasilitasi ini kan memang betul tadi ya kan yang Bu? D Bu, yang D Bu, Depok, D. Yang C. Itu hanya pada yang aktif saja, yang lain nanti nggak itu. Oh iya. Ya, Iya. makasih. Soalnya saja. Peserta didik yang aktif saja Pak. Karena kan siswa itu kita harus berpusat pada semua peserta didik gitu.
Walaupun Iya, dia iya, yang baik. kurang aktif, tapi kan harus kita pakai pembelajaran diferensiasi sekarang ya kan Bapak Ibu, punya apa sih potensinya gitu yang Ibu, bisa terima kasih. diarahkan. Ada lagi Bapak Ibu? Lanjut Bu. Oke, lanjut. Nomor 8 ini kita bahas Bapak Ibu. Bahas Bu, ini yang pusing kepala nih. Pusing ya Pak, kalau pusing lumayan Pak, lebih baik agak ada ini perkembangannya kalau kita pusing. PTK ini termasuk enggak Bu ke PCK itu ya? Tapi kalau dalam pembelajaran kan dalam kisi-kisi ini memang kan tadi Pak 10 dia kan nggak terperinci indikatornya. Tapi nggak Iya, apa-apa kita pelajari kalau menurut saya tentang PTK karena kan dia masuk dalam penelitian tindakan kelas ya kan Bapak Ibu. iya lanjut Bu. Jadi kita Kayaknya indikatornya udah ada deh, Bu. iya indikatornya dia masih kompetensi lulusan yang dimunculkan dia. Kalau di kisi-kisi lama indikatornya kan langsung dinampakkan kan Bapak Ibu. Iya, itu KL, kompetensi lulusan gitu ya. Dia masih kompetensi lulusan. Jadi 10 soal itu kan dia pasti ada indikator-indikatornya. Tapi dia kan tadi nggak nampak dia kalimat indikator. Namanya ini orang ibu yang pertama menerapkannya. Masih prematur nih Bu. Iya. Kayaknya udah ada juga tuh, Bu. Tapi kompetensi lulusan Coba. Itu sebenarnya Antara Sebenarnya ini rancangannya itu di awal waktu itu kemarin Bapak Ibu di 2023 di awal pertama kali UP di bulan 7, tetapi mungkin belum siap kan gitu, mahasiswanya belum siap, mungkin apanya belum siap juga. Jadi masih skema yang lama. Nah, jadi ini sebenarnya sudah diiming-imingkan mereka memang akan ada perubahan gitu. Ternyata diberlakukan di akhir ini gitu. Orang ibu lah yang perdana yang memang PPG Daljab yang kedua. Yang retaker apakah sama? Sama Bapak Ibu. Ada di sini retaker Bapak Ibu. Tapi nggak usah khawatir. Yakinlah perubahan itu ingin mempermudah kita supaya menikmati apa ya sertifikasi yang diberikan pemerintah ya Bapak Ibu. Dalam pengurangan soalnya aja sudah berkurang jauh Bapak Ibu. Saat kami 120 soal itu kami 3 jam. 3 jam mengerjakan 120 soal, ada jumpa listrik, apalagi kalau di IPA, jumpa lengan ini kalau ini yakin lebih mudah. Yakini dulu mudah dulu supaya semua terbuka jalannya. tapi tahun Iya, depan Bu, Bu siap, baru bisa energinya terbit kalau memang lulus kan insya Allah gitu kan. Sama Pak. Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu harus di sini ngambil startnya supaya cairnya sama loh Pak. Yang lulus yang bulan 6 kemarin, mereka belum menikmati Pak. NRG itu terbitnya setahun sekali Bapak Ibu. Maret, hanya Maret. Jadi dimulai bulan 1, jadi kode NRG itu nanti Bapak Ibu kan tamatannya 2023, maka 2023 titik gitu. Itu ada berapa angka. Nah, itu dia kodenya. Jadi yang bulan 6 kemarin lulus pun belum terbit, sama kayak Bapak Ibu menunggu mereka. Jadi Bapak Ibu kalau lulus menikmati tahun depan dihitung dari bulan 1 TPG-nya, tunjangan profesi gurunya. Jadi harus Masya Allah. ya Bu Iya. Apri. Bu Apri. Jadi harus semangat ya kan, harus lulus tahun Iya. ini. Ya kan? Bayangkan dulu Bapak Ibu sehat ekonominya kalau lulus. Alhamdulillah. Sehat Iya kan? ekonomi, sehat orang, sehat kantong. Iya. Tapi gini Bu Apri, sekarang energi itu kan digenerate paling lambat itu di bulan 12, munculnya itu di bulan Maret, bulan 3. Nah, sedangkan kita bulan 12 baru ujian itu sekitar 2 bulan baru pengumuman. Ya setidaknya Enggak nunggu Pak, tahun 2024 lagi Bu. enggak Pak. Bapak nanti pengumumannya nanti di bulan 12 akhir Pak. Iya. Dipercepat ya Bu ya? Iya. Udah ada Bu pengumumannya Bu ya? Iya, makanya Bapak semangat di pengumuman. Enaknya di akhir tahun itu pengumumannya cepat, nggak nunggu 2 bulan, 2 minggu udah Oh gitu ya pengumuman. Bu ya? Iya. Malah sama ya kan Bu nanti keluar energi Bu Apri kayak tahun-tahun dulu itu gitu ya.
Ada itu Bu ya, memang udah ada yang mengumumkan gitu ya Ya LPTK-nya Bu memang ya, iya karena Kak. Alhamdulillah kami kan ini timnya ini ada 3 orang itu udah mengikuti dari 2 tahun terakhir. Jadi yang lulusan bulan 12 itu paling cepat menunggu pengumuman. Yang paling lama nanti yang daljab 3 ini bisa jadi ujiannya nggak di bulan 2, bisa jadi nanti oh ujiannya di gitu. bulan 6. Oh iya kayak tahun lalu ya Bu ya. Iya, Tahun lalu teman saya itu di bulan 12 ikut itu ukinnya sampai 6 bulan nunggu gitu. iya, betul. Jadi orang ibu ini beruntung saya bilang. Nanti UP di tanggal 10, di tanggal 24 sebelum Natalan itu biasanya sebelum liburan Natal itu udah pengumuman. Karena kan di situ udah akhir tahun, udah nggak ada kegiatan, udah libur kampus. Jadi tanggal 20-an udah pengumuman itu. Mudah-mudahan lah ya Bu ya, doa bersama. Amin. Iya, semangat makanya Bapak Ibu semangat. Jadi tahun depan muncul Siap, Bu. energinya. Energi itu Amin. Amin. bulan 3. Kembali lagi ke soal. Lanjut Bu, lanjut. Akhirnya dihitung bulan 1. Enggak, Bu Apri malah bikin deg-degan deh. semangat loh Bu. Biar saya kalau ekonomi sehat kan semangat kita. Betul-betul, amin. Iya, Lanjut Bu. Fokus Oke. ke pengembangan profesi aja dulu Bu. Perhatikan tabel hasil penelitian tindakan kelas. Ini ada siklus 1 dan siklus 2. Bapak Ibu, ini ada siklus 1 dan siklus 2. Ini ada rata-rata indikatornya, yaitu ada indikator minat. Nah, jadi dilihat di sini ketuntas 77, 79 ada yang di bawah KKM. Itu ada nilai konsep diri ya Bapak Ibu. Ya, Ibu. Ya, konsep dirinya rendah 53, baru ini dia 60. Yang lain tinggi di atas 75%. Ya kan Bapak Ibu? Iya, Sekitar 70-an ya. Jadi yang paling rendah itu adalah konsep diri. Bu. Jadi dari sini ketuntasan masing-masing indikator lebih dari maka perbaikan sesuai hasil refleksi. Jadi apa sih yang mau kita perbaikan dari hasil refleksi? Ingat Bapak Ibu kalau dia PTK dia nggak boleh kita ubah indikatornya. Ini ada berapa indikator ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 ya. Ada 5 rata-rata. Boleh nggak kita ganti indikatornya ini di siklus ketiga? Nggak boleh Bu. Nggak boleh. Ya, apapun yang digunakan dalam PTK siklus 1 itu wajib digunakan di siklus berikutnya. Mau dia model supaya dia nampak peningkatannya ya kan Bapak Ibu. Sedangkan di sini kan konsep dirinya. Jadi dari sini kita lihat yang A. Yang A aspek konsep diri belum tuntas katanya, betul, karena ketidakyakinan siswa menguasai materi dengan baik. Ketidakyakinan itu termasuk ke dalam apa Bapak Ibu? Aspek konsep dirinya katanya belum perbaikan sesuai hasil refleksi. Ingat Bapak Ibu, ini kan keywordnya ada kata perbaikan kan Bapak Ibu? Ya Bu. Nah, carilah yang ada perbaikan dari A sampai E. Yang mana Bapak Ibu? B, Ibu. Ini agak bingung nih Bu saya. Iya, kadang memang Bapak agak Ibu. membingungkan PTK. Iya. Jadi apa yang diminta dia kan minta perbaikan hasil refleksi, maka kita harus mengucapkan kalimat perbaikan. Jadi kadang orang membingungkan konsep dirinya mana. Ini kan yang penting intinya PTK itu siklusnya itu minimal berapa kali Bapak Ibu? 3 kali. 2 kali Bu. 2 kali. 2 kali. Ya, dua kali 2 boleh kali, Bu. ya. Jadi PTK itu peningkatan tindakan itu minimal 2 siklus.
Jadi perhatikan apa yang mau diperbaiki. Nah, karena katanya perbaikan sesuai hasil refleksi, di sini perbaikan pembelajaran dapat dilakukan tidak efektif karena belum semua aspek efektif tuntas. Ya sesuai, karena kan ada yang harus dilakukan karena tidak efektif karena belum semua aspek tuntas. Karena yang belum tuntas itu siapa Bapak Ibu? Si konsep Diri. diri kan gitu kan. Jadi perlu lagi perbaikan lagi analisis pembahasan yang tepat untuk temuan data tersebut. Jadi ya analisisnya kita perlu perbaikan kembali. Nah, jadi itu dianya. Bu, Iya, Bu. kan saya juga sedikit bingung gitu karena kan yang di atas itu kan keywordnya perbaikan sesuai hasil refleksi, tapi di bawah kan analisis pembahasan. Ini kalau kemarin waktu jawab soal itu pemikiran saya itu maksudnya analisis ini kan hasil PTK-nya gitu di siklus 1, siklus 2. Terus di pembahasannya yang harus diisi apa gitu. Jadi kalau B perbaikan pembelajaran dapat dilakukan tidak efektif, ini kan kayak sebuah kesimpulan gitu. Iya. Padahal kan yang dikatakan kan pembahasan gitu. Jadi pembahasan yang harus apa itu yang mana gitu. Jadi agak bingung juga di situ, Bu. Agak bingung ya, Bu. Oke. Kan yang ditanya kan pembahasan, analisis pembahasan kan di PTK itu kan ada analisis pembahasan, terus ada kesimpulan. Jadi kayaknya menurut saya kayak kalau bahasa perbaikan pembelajaran dapat dilakukan tidak efektif karena belum semua aspek efektif tuntas itu seperti bukan di pembahasan Oke. tapi masuk di kesimpulan. Iya. Kesimpulan berarti perbaikannya tidak efektif, tidak percuma gitu loh. Iya, di sini ya. Ya Ada gitu. tidak efektifnya Saya kalimat tidak ya. bingungnya kan karena analisis pembahasan gitu. Oke, Kan coba yang kita ditanya lihat. analisis pembahasannya gitu. Kita lihat optionnya sama-sama ya, Bu, yang lain ya. Yang C katanya perlu upaya yang lebih untuk meningkatkan aspek nilai dibanding aspek nilai lainnya. Oke, yang kalau yang C aspek nilai katanya aspek nilai dia sudah tinggi ya kan Bapak Ibu yang C. Nah, jadi kan berarti kita lihat dulu. Yang kita diskusikan yang D pembelajaran mampu meningkatkan aspek konsep diri dengan cukup efektif. Sesuai Mampu Salah meningkatkan, juga, Bu. sedangkan dia Salah juga. rendah ya kan? Salah ya kan Bapak Peningkatannya Ibu? nggak efektif. Iya. Kita lihat sama-sama pembelajaran mampu meningkatkan konsep diri, sedangkan konsep dirinya masih di bawah ya kan? Ini antara berarti antara A dan Iya, dan B. antara ada Kemarin saya bingungnya kan gitu juga, Bu. Saya antara A dan B. Cuman karena masuknya ke pembahasan itu jadi pilih A gitu. iya. Jadi kita Karena lihat B kayak kesimpulan gitu. B ini kan kesimpulan gitu karena maksudnya fokus saya ke pembahasan itu, analisis pembahasan iya, itu gitu. betul karena Ibu ke arah analisis pembahasan yang rendah Yang ini ditanya kan kan gitu analisis kan. pembahasan. Yang Ini ditanya kan yang rendah. apa yang harus kita buat di analisis pembahasan kan gitu kan Bu maksudnya. Jadi Iya, analisis betul. pembahasan yang tepat dari tabel di atas itu dari siklus 1 siklus 2 itu yang mana gitu. Saya juga mikirnya A dan B gitu. Tapi B itu lebih ke kesimpulan gitu menurut saya. Makanya saya jawab A. Ya, Oke, kalau yang A, aspek konsep dirinya memang belum tuntas karena ketidakyakinan siswa menguasai materi dengan baik. Konsep diri, kalau dianya untuk materi, menguasai materi, Bapak Ibu di sini materinya itu dia nggak ada loh materi di sini. Ibu ya untuk Kan ya ini indikatornya materi nggak dimunculkan Bapak Ibu di siklus, makanya dia nggak yang A gitu Bapak Ibu. Karena iya, dia yang A memang menurut saya kayak agak kurang benar juga gitu. iya, karena di sini menguasai materi. Materi di sini ada nggak di indikator yang ini kita lihat gitu maksudnya? Sebenarnya nggak ada, Bu. Nggak ada kan? Yang Makanya
kadang kan ini yang buat soal ini soal terbaru Bapak Ibu. Bapak Mm-mm. Ibu baru nengok soal ini. Ini baru ini Makanya saya dapat. Nah, jadi saya makanya munculkan di bingung, sini. Bu. Maksudnya Penilaian eh, aktif semua kan, Bu? Iya, rata-rata soal baru kan Bu, pedagogis saya kan. Itu saya yang berusaha. Memang saya ada aja sih jalan saya dapat soal baru. Jadi saya kasih sama Bapak Ibu, kami ketik ulang supaya Bapak Ibu dapat sih value soal-soal baru itu kayak mana gitu. Jadi kalau di sini yang A, kenapa saya kurang tepat? Karena menguasai materi, dia nggak ada dibahasnya tentang materi loh Bu di sini. Indikatornya itu, dia indikatornya kan sikap ini kan, minat, ya ini sikap, sikap, afektif. nilai, konsep diri, moral. Nggak ada materi ya kan Bapak Ibu? Iya, Mm-mm. afektif itu semua. Makanya yang A kurang tepat. Iya. Makanya ke B saya kemarin. Mungkin kalimatnya yang agak rancu di sini ada tidak efektif. Iya, Karena belum aspek afektif. Kalau yang saya B-nya juga nengoknya ke sini. Aspek afektifnya belum tuntas karena sesuai ya kan. Tidak efektif dan belum. Berarti kan dia digabung ya. Tidak efektif karena belum semua aspek tuntas gitu kalimatnya. Berarti perbaikan pembelajaran dapat dilakukan tidak efektif. Maksudnya pembelajaran itu tidak efektif karena ada yang belum semua aspek afektif dia tuntas, masih afektif. Afektif kan sikap konsep dirinya yang belum tuntas gitu Bu. Ini Karena kan dia tidak masuk ke dalam afektif. Afektif itu kan penilaian sikap kan Bu? Iya. iya, Bu. Oke, Bu. Indikator Oke, Bu, lanjut, Bu. afektif. Ada lagi yang tanggapannya Bapak Ibu? Lanjut, Bu, lanjut. Gua sudah mengerti. Udah ngerti di soal ini, Bu. Nanti ada soal baru bingung. Ya apa-apa Bu, nah ini kan konsepnya tahu, nanti ringkasannya saya kasih semangat Bapak Ibu. Bingung, Oke, Bu. ini Jawabannya soal baru mirip-mirip. lagi. Oke, langkah pengembangan penilaian. Ini kita bahas Bapak Ibu, ini juga baru ini kan. Bahas, Bu. Bahas, Bu. Iya, Karena ini ada langkah penilaian. Iya, tentang penilaian. Ini penilaian apa Bapak Ibu? Tentang kognitif atau psikomotorik? Itu dulu Psikomotorik. yang saya. Betul, karena dia ada apa keywordnya di sini? Kinerja. Kinerja Iya, sepertinya ya, Bu. kinerja, ya kan? Aspek kinerja. Berarti ini adalah kita harus mengetahui langkah penilaian dalam langkah penilaian keterampilan atau psikomotorik. Nama lainnya adalah psikomotorik. Oke, ini kan secara umum dia Bapak Ibu. Jadi dalam misalnya bahasa biologi maupun PGSD itu juga ada psikomotoriknya. Ada nggak Bapak Ibu? Ada kan? Ada, Bu. Ada. Jadi dalam langkah kita membuat penilaian keterampilan itu, kita ada beberapa teknik yang harus kita lakukan. Sebenarnya pada saat itu kan kita menentukan apa dulu Bapak Ibu yang mau kita lihat. Ini kan lihat optionnya. Kalau kita misalnya kita nggak hafal urutannya, kita lihat dulu A, B, C, D, E. Dimulai dari angka berapa Bapak Ibu? 6. 6. Berarti angka 6 itu dimulai dari nomor 1 gitu ya kan Bapak Ibu? Iya, Jadi Bu. 6 mengidentifikasi semua aspek penting yang akan mempengaruhi hasil penugasan. Ini penugasan. Jadi kita harus mengidentifikasi KD apa yang mau kita capai, indikatornya gitu kan Bapak Ibu. Jadi dalam keterampilan itu ada nggak KD-nya? Ada, Bu. Ada. Jadi KD-nya itu kan kodenya kan 4 titik.
Jadi KD4 ini kita harus mengidentifikasi aspek apa sih yang mau kita lihat. Setelah aspek dia kemana Bapak Ibu? Menentukan dan mengurutkan aspek-aspek yang penting. Nomor 4. Iya, nomor 4 ya kan. Setelah kita kan dia berhubungan dengan aspek ya kan. Ini ada aspek. Maka yang kita lanjutkan adalah cari yang dia menentukan dan mengurutkan aspek. Ini kan masih secara Aspek. umum mengidentifikasi semua ya kan Bapak Ibu. Nah, Iya, ini Bu. dia masih semua. Setelah semua kita identifikasi, kita urutkan, kita perkecil indikatornya gitu ya. Jadi KD, setelah KD kan dia ke indikator IPK-nya ya kan Bapak Ibu. Nah, Ya, Bu. setelah itu kemana dia? Setelah kita udah mengurutkan, maka mereduksi, Bu. iya, Mereduksi aspek kinerja. Kinerja apa yang mau diukur setelah kita urutkan, apa tugasnya, yang terbaik baru kita aspek kinerja apa yang mau kita ukur agar tidak terlalu banyak. Setelah itu mengidentifikasi, mendefinisikan. Setelah dia aspek kinerjanya sudah kita reduksi, maka kita definisikan dengan jelas, ya kan Bapak Ibu. Setelah ini kan berarti mendefinisikan jelas setiap dia udah apa ke khususnya ya kan Bapak Ibu. Ya, Bu. Khususnya. Jadi dia sudah khususnya. Jadi sudah dia menjadi indikator yang lebih spesifik. Dia dari umum ke khusus. Baru setelah itu, setelah 5, maka dia ke ini levelnya. Level ini kan misalnya level dia dalam langkah-langkah kerja itu dia mampu apa gitu ya kan Bapak Ibu. Maka itu ada level kognitifnya, level psikomotoriknya. Jadi level kemampuan, berbagai tingkat penguasaan dan skor atau nilai. Selanjutnya setelah dia ke level, selanjutnya lah kita setelah sudah apa, maka kita akan membandingkan semua validitas. Berarti ini sudah masuk ke penilaian ya kan Bapak Ibu? Valid. Dia valid berarti tahu nggak Bapak Ibu apa validitas dan reliabilitas? Pernah dengar istilah itu Bapak Ibu? Pernah, Bu. Pernah ya, dalam kita membuat soal pun yang kognitif ada kevalitan kan Bapak Ibu? Ya, Bu. Jadi valid dan reliabilitas dimanapun diuji, reliabilitas bersama peserta didik itu tetap sama, tempatnya sama, reliabilitas, kevalitan. Baru terakhir ya, urutannya itu adalah langkah penilaian adalah yang ke-7. Bobot terakhir pasti adalah bobot. Ini masuk UP yang terbaru tentang penilaian. Kisi-kisi berapa tadi kan ada kita lihat ya kan Bapak Ibu? Ada, Bu. Ada. Jadi ini sih, ingat ini untuk keterampilan. Jadi ini semua mapel bisa mempelajarinya. Ada tanggapannya Bapak Ibu? Pas ya, berarti urutannya ya? Pas, Bu. Pas ya. Benar Ibu ini, Bu? Ada yang benar ini jawabnya, udah ada yang analisisnya? Ada, Bu. Saya benar deh. Alhamdulillah. Iya, karena Ibu ini dari tadi cocok Bu sama Bu Apri, sesuai. Kayaknya benar nih. Iya, saya benar. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Bu Yayu, ada mau ini melanjutkan pedagogi Bu Yayu, dengar suara saya? Apa Bu? Lanjut Ibu. Bisa. Bisa, gantian ya Bapak Ibu, Bu Yayu dulu ya. Oke, Ya, ini Bu. Bu Yayu saling melengkapi kita. Oke Bu Yayu, boleh di ini saya kasih ke Bu Yayu dulu ya Bapak Ibu. Yuk Bu Yayu. Kita masuk ke soal nomor 10 ya. Di situ
Berikut ini adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru, pembelajaran yang diawali dengan berdoa. Nah, di situ dengan berdoa, itu kita garis bawahi ya, berdoa. Bersama dipimpin seorang siswa. Setelah itu, guru menyampaikan materi budaya yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya, setiap siswa diberi potongan kertas kosong. Mereka diminta memberikan identitasnya dan membuat satu pertanyaan terkait dengan materi pembelajaran. Setelah selesai, tukaran potongan kertas tersebut dengan siswa lain di sampingnya. Dan siswa yang menerima kertas tadi atau teman yang bertugas itu untuk menjawab pertanyaan dan memberikan tanda cek. Jika pertanyaan tersebut perlu dibahas lebih lanjut, selanjutnya potongan kertas tersebut dikembalikan kepada siswa yang membuat pertanyaan. Siswa tersebut menilai jawaban temannya dengan memberi nilai 100 untuk jawaban yang betul. Setelah itu, soal yang mendapat tanda cek dibahas dalam diskusi kelas. Di akhir kegiatan, guru meminta siswa untuk menuliskan tindakan positif yang akan siswa lakukan sebagai individu untuk menerapkan kerukunan antar budaya. Menurut prediksi Anda, elemen kunci profil pelajar Indonesia manakah yang akan muncul dari proses pembelajaran tersebut? Ini kurikulum merdeka ya kan, Bu? Profil Ya, pelajar Bu. Pancasila Iya, ya. ini soal baru Bapak Ibu, soal Iya, dari NGL soal ya. baru. Jadi di situ apa aja yang muncul tadi? Pertama dia berdoa ya, Bu. Berdoa bersama kan? Itu berdoa bersama, profil apa, Bu, yang muncul? Beriman dan bertakwa. Iya, beriman dan bertakwa. Kemudian di garis bawah lagi itu ada membuat satu pertanyaan terkait dengan materi pembelajaran. Kemudian yang menjawab lagi ya kan, menjawab pertanyaan yang udah dapat, yang buat pertanyaan tadi kertasnya dikasihkan ke temannya untuk menjawabnya. Nah, ini profil apa yang nampak ini, Bu? Membuat pertanyaan, terus menjawab pertanyaan gitu. Bernalar kritis, Bu. Iya, bernalar kritis. Baru yang terakhir itu tindakan positif yang diminta guru tadi kan, agar siswa itu bisa melakukan sebagai individu untuk menerapkan kerukunan antar budaya. Kerukunan antar budaya berarti di sini profil kebinekaan global. Berarti yang cocok di situ jawabannya adalah E ya. Kali ini masih Ibu, bisa. ada 6 elemen profil pelajar Pancasila. Apa aja Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global. Mandiri, Mandiri ya. Pikir kritis, mandiri. kreatif. Bernalar kritis, berpikir kritis. Kreatif. Kebinekaan. Berkebinekaan. Berkibe. Berkebinekaan. Di sekolah Bapak Ibu sudah diterapkan ini kurikulum merdeka? Sudah, Bu. Udah ya. Harus tahun. Sudah 2 angkatan atau 1 angkatan, Bu, Mas Ian? Kalau saya baru 1, Bu. Baru 1 ya. Makanya masih Tahun bingung. ini ya, Bu. Tahun ini ya. Iya, Bu. Saya masih bingung nih kurikulum merdeka. Apalagi di proyek P5-nya ya, Bu. Iya, benar, Bu. Untuk sharing Bapak Ibu, sekolah saya itu sekolah penggerak angkatan 2 kemarin ya kan. Sharing sih sedikit tentang ini. Kalau untuk P5 sebenarnya itu kadang
kita menganggap guru itu P5 itu perlu biaya yang banyak gitu kan Bapak Ibu. Sekolah kami itu sekolah swasta yang memang dana sekolah penggeraknya itu kan ada dialokasikan untuk kayak beli buku seperti itu kan. Jadi untuk P5 kami nggak terlalu banyak biaya yang sangat luar biasa. Pilih aja yang dia tema. Kan ada tema yang sudah untuk di SMP ya kan Bapak Ibu, ada tema kearifan lokal, ada tema kewirausahaan. Pilihlah sesuai kondisi sekolah kita Bapak Ibu. Tapi dia bukan hanya produknya, tapi prosesnya itu untuk memunculkan ini dari 6 elemen ini apa sih yang mau Bapak Ibu terapkan? Seperti di soal kita, ini ada berapa? 3 ya? 3 ya dia. Boleh kita misalnya dalam P5 itu Bapak Ibu menerapkan hanya misalnya beriman, bertakwa, mandiri, dan bernalar kritis. Jadi ketiga ini yang boleh kita prosesnya itu sih yang mau kita ambil, bukan hanya produk hasil akhirnya. Kadang kita mewajibkan produknya itu harus wah, padahal tidak. Prosesnya itulah yang dilewati anak. Contohnya kami kunyit itu kan bahan makanan kunyit itu sebagai pewarna alami ya kan Bapak Ibu untuk membuat pulut kuning. Itu kan sekolah kami nggak luas halamannya. Jadi ya anak merawat kunyit itu gitu, memantau perkembangannya, melihatnya kalau ada yang mati kenapa, maka muncullah dia bernalar kritis, yang mau dia mandiri merawat. Jadi ada anak-anak ini kan punya potensi masing-masing, ada yang suka dia merawat tanaman, ada yang enggak, ada yang suka ke alam. Nah itu dianya, ada beriman dan bertakwa, akhlak pada lingkungan, seperti itu sih Bapak Ibu. Jadi nanti itulah proses itu yang dijalani anak gitu sih. Kalau karena kan sekolah penggerak ini kami pendampingannya ada fasilnya tertentu Bapak Ibu, apalagi di tahun pertama itu. Jadi ya kita lihat dari lingkungan sekolah gitu. Apa sih yang mau kita ambil dari proyek itu gitu. Kayak kami Bu, kemarin habis menampilkan hasil P5 kami ya tentang kearifan lokal itu budaya pernikahan budaya Melayu Riau, memperkenalkan bagaimana pernikahan budaya Melayu Riau. Jadi anak-anak itu ada yang kreativitasnya lebih juga kan, selain beriman dan bertakwa, mereka juga mandiri untuk belajar itu. Kemudian ada kreatif kayak silatnya harus ada silat ya kan, ada silat, ada tari-tarian Melayunya untuk acara pernikahan itu. Kemudian ada yang bagian memasak makanan-makanan khas Melayunya. Juga ya Bu. Meriah Bu, padahal biayanya sedikit ya biayanya. Jadi ada anak-anak jadi ininya lah ya. Ada pengantinnya. Iya. Awas Bu, nanti orang itu nggak tamat SMP nanti. Tapi dijelaskan Bu, ini kecek-kecek ya, nggak sesungguhnya dan nggak sah, ini kecek-kecek, harus digitukan, takut kan? Iya, karena anak SMP ini apa yang diinikannya takutnya dia Bu nanti. Iya. Makanya kalau pernikahan kami kalau di SMP nggak ada kami bahas itu, bukan anak sekarang istilahnya wow luar biasa ya, malah mereka lebih maju dari kita kadang. Iya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu, Bu Yayu. Iya. Ada ini udah kita lanjutkan atau bagaimana Bapak Ibu? Lanjut di tanggapan. Lanjut ya, Bu. Di sini tentang lanjut Bu. Lanjut. Oh ini lanjut. Oh yang itu lanjut. Itu apa ya? Yang 11 tadi nggak dibahas Bapak Ibu, ini lanjut. 11. Ibu, school learning itu yang apa ya Ibu? Gimana? Bahas Bu. 11 dibahas atau lanjut? Dibahas Bu. Bahas boleh Ibu. Ini tentang asesmen school learning ya. Apa itu asesmen school learning? Itu siswa itu belajar untuk menjadi penilai bagi dirinya sendiri.
Nah, di situ kan. Nah, jadi ini ada beberapa pernyataan ya tentang asesmen as learning. Pertama itu peserta didik terbiasa untuk peduli terhadap teman. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri dan mandiri. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Yang keempat, memberikan motivasi untuk membiasakan dan melatih peserta didik itu untuk berbuat jujur dan objektif untuk menyikapi sesuatu hal. Baru yang kelima itu membiasakan peserta didik untuk berkolaborasi. Jadi pernyataan yang menjelaskan dampak positif. Dampak positif berarti pengaruh atau akibat positif ya dari penilaian as learning tadi. Dari self assessment. Self assessment itu berarti penilaian diri sendiri ya pada pembelajaran IPA adalah dampaknya. Dampak dari penilaian diri sendiri itu yang di antara kelima itu yang paling sangat cocok atau yang sesuai itu yang mana aja Bapak Ibu? 2, 3, 4, Bu. Iya, 2, 3, 4 ya. Karena diharapkan penilaian setelah anak itu melakukan penilaian diri sendiri, itu memberikan dampak yang baik, mereka itu bisa menjadi tumbuh rasa percaya dirinya dan mandirinya, ya kan? Kemudian dia jadi tahu kekurangan dan kelebihan dari dia sendiri. Dia jadi tahu apa sih kekuranganku. Oh, ternyata aku kurang di sini, aku kurang di sini. Terus, oh, aku punya kelebihan di bagian ini, di bagian ini. Jadi, kelebihan ini tadi merupakan potensi sama dirinya itu supaya untuk bisa lebih berkembang lagi. Dan kekurangannya dari kekurangan dia itu tadi, kalau dia tahu kekurangannya, dia akan berusaha bisa memperbaikinya, meminimalisir dari kekurangan dia tadi dan berusaha untuk memperbaikinya bagaimana supaya enggak seperti ini misalnya gitu kan, atau dia kurang teliti, kurang rapi misalnya kan. Nah, jadi dia bisa memperbaiki dirinya supaya bisa lebih baik lagi gitu. Kemudian ini juga memotivasi dia dan melatih dia itu untuk berbuat jujur dan objektif ya, karena kejujuran itu sangat penting ya. Jangankan sama orang lain, sama diri sendiri aja kita harus jujur gitu. Berarti itu jawabannya 2, 3, dan 4 ya, Bu. Mungkin Bu Apri ingin menanyakan. Ya, sudah tepat ya Bapak Ibu. Kok nomor 1 itu penilaian apa Bapak Ibu? Penilaian teman, Bu. Iya, antar teman, betul. Jadi dalam penilaian ini tadi betul itu adalah assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran. Jadi penilaian sebagai pembelajaran inilah kita menilai diri kita, menilai antar teman, dan penilaian formatif. Penilaian formatif itu ada di sini ya Bapak Ibu, di penilaian as learning. Penilaian formatif. Kalau dia sumatif itu namanya assessment of learning. Jadi assessment itu ada 3 jenis, ada assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Gitu Bapak Ibu. Perlu dituliskan assessment nggak anak? Dalam assessment ya ada assessment dianya namanya of learning. Ini penilaian akhir pembelajaran. Inilah dia sumatif Bapak Ibu. Kita mau di akhir ini ya. Jadi yang paling tinggi itu posisinya ini penilaian assessment of learning. Selanjutnya itu yang ke tengah-tengah itu namanya assessment for learning. For learning. For learning ini penilaian untuk pembelajaran. Pembelajaran. Jadi dalam penilaian untuk pembelajaran ini, inilah kita memantau kemajuan peserta didik. Kalau ini hadiahnya, kalau sekarang kan tidak ada lagi ujian nasional, cuman ada di asesmen sumatif ya.
asesmen sumatif di akhir, sumatif namanya istilahnya. Kalau ini contohnya itu bisa kita untuk memantau kemajuan siswa. Jadi memantau Assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning. memantau kemajuan siswa. Selanjutnya ada satu lagi assessment as learning. Ya, ini yang dimunculkan. Inilah penilaian sebagai pembelajaran. Kalau yang setengah untuk ini penilaiannya sebagai pembelajaran. Nilai yang tadi penilaian diri. Penilaian diri. Baru antar teman juga masuk kemari ya Bapak Ibu. Itu sih menambahi Bu Yayu supaya Bapak Ibu semua lebih konsep tentang penilaian ya. Asesmen. Oke, Bu Yayu bisa lanjut atau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Bagaimana Bapak Ibu lanjut? Bu Yayu? Lanjut. Iya, nomor 12 ya. Karya peserta didik yang dapat disimpan sebagai dokumen. Nah, ini karya peserta didik itu disimpan sebagai dokumennya, kayak ada karangan, puisi, gambar atau lukisan, surat penghargaan atau piagam, kemudian ada foto-foto prestasi dan sejenisnya. Jadi dokumen dapat menumbuhkan rasa bangga bagi peserta didik sehingga dapat mendorong untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Dari banyak definisi atau batas yang ditemukan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah penilaian portofolio. Jadi penilaian portofolio itu yang Bapak Ibu tahu apa selama ini? Kumpulan hasil Kumpulan nilai lah, Bu. Iya, kumpulan hasil karya. Bukti hasil belajar siswa ya, yang relevan ya kan, dengan kompetensi yang dipelajari ya kan. Jadi dari sini aja kita udah tahu kan portofolio itu apa gitu kan. Kumpulan-kumpulan hasil karya siswa ya kan, atau hasil belajar siswa. Ini jawabannya yang A, rangkaian hasil karya siswa. Ini rangkaian hasil karya siswa. Kurang cocok ya kan? Tidak cocok ya. Baru B, kumpulan hasil karya siswa. Kumpulan hasil karya siswa. Ini benar ya. Baru rekaman hasil karya siswa. Kalau rekaman kan ya, rekaman kadang ada yang direkam, ada yang terekam ya kan. Kemudian kumpulan nilai siswa. Nah, ini cuma kumpulan nilai ya. Atau di daftar nilai ini ya kan. Berarti ini bukan ya, tapi adalah portofolio tadi kan kumpulan hasil karya siswa. Kemudian kumpulan siswa. Nah, kumpulan siswa ini lebih nggak cocok lagi ya. Jadi jawabannya B. Mungkin Bu Apri menambahkan. Sudah tepat ya Bapak Ibu kalau dia karya yang disimpan dalam dokumen, tapi Bapak Ibu harus mengingat kalau dia dalam soal ya dalam soal itu misalnya kalau dia keterampilan, apakah keterampilan hanya satu, misalnya keterampilan dalam bentuk apakah bisa kita lihat portofolionya, bisa kita nilai Bapak Ibu? Enggak ya, dia kalau portofolio ini dia arsip satu semester bulan, jadi itu kalau dia kalimatnya seperti ini dia pas gitu ya. Oke Bu Yayu bisa lanjut. Lanjut Bu. Ya, lanjut.
Tes formal 13 ya. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Nah, itu kita garis bawahi ya, dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah tes formatif. Tes formatif itu kan penilaian yang dilakukan tadi untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, ya kan, serta untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Dan ini dilakukan itu di awal dan di sepanjang proses pembelajaran ya. Kalau tes formatif, contoh tes formatif itu kayak memberi tugas materi yang diajarkan tadi gitu kan. Baru kalau tes sumatif, apa itu tes sumatif? Tes sumatif ini tes penentu kenaikan kelas bagi setiap siswa. Jadi penilaian ini dilakukan setiap akhir semester setelah siswa itu menyelesaikan program belajarnya dari semua mapel selama satu periode ya. Kalau satu periode kita berarti selama 1 semester ya kan. Contoh yang masuk ke tes sumatif itu apa aja? Ada ujian akhir semester, kemudian proyek akhir yang menilai pemahaman siswa itu tentang seluruh materi yang diajarkan gitu ya. Nah, itu tes sumatif. Jadi yang ditanya perbedaan tes formatif dengan tes sumatif. Bentuk soal dan kondisi peserta didik. Nah, bentuk soal dan kondisi peserta didik. Ini tidak tepat ya kan? Kemudian cakupan materi dan bentuk soal. Enggak juga. Nah, tapi tadi kan sudah dijelaskan ya, materi dan waktu pelaksanaannya ya. Cakupan materinya kalau di tes formatif bisa misalnya dalam satu ya kan, kalau kita KD itu satu KD misalnya dilakukan formatif ya kan, sampai dia sepanjang proses pembelajaran lah. Kalau dia si tes sumatif itu kan penilaiannya di akhir aja nanti setelah semua materi pembelajaran untuk satu semester itu dipelajari semua, dia baru dilakukan tes sumatif. Jadi yang jawabannya itu adalah C. Kemudian bentuk soal dan waktu pelaksanaannya ini juga tidak tepat. Yang E-nya itu bentuk soal aja. Nah, mungkin Bu Apri ingin menambahkan lagi. Atau ada tanggapan dari Bapak Ibu? Udah lelah mungkin kayak ibu-ibunya. Nanti aja kita kasih itunya ya kan Bu Apri, ringkasannya ya. Tentang tes sumatif dan tes formatif tadi ya. Gimana Bapak Ibu? Dilanjut atau udah jam 9 juga ya? Iya, udah jam 9. Udah Bu. Besok lanjut lagi. Besok lanjut lagi ya Bapak Ibu. Udah jam 9:10. Iya Bu, besok lanjut lagi. Di Muna sudah jam 10, Bu. Iya Bu, udah jam 10 ya di daerah. Wait. Ya. Masih semangat ya Bapak Ibu, lelahnya nggak apa-apa lelah sekarang Bapak Ibu. Iya. Lelahnya bulan 12 itu sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu ini udah bulan 11, bentar lagi bulan 12 nggak apa-apa, agak-agak begadang sedikit. Buka lagi pelajar materi-materi soal-soalnya yang dibahas. Karena supaya mempermudah Bapak Ibu nanti. Jadi kami tujuannya hanya mau mengenalkan dan Bapak Ibu bisa menikmati soal-soal yang kami berikan. Jadi besok kita jumpa, kita bahas soal STJ-nya ya dengan Ibu Rianti ya Bapak Ibu. Hari ini mati lampu di rumahnya. Semoga besok aman jaringan listriknya. Bisa kita lanjut pedagogik dan STJ-nya ya Bapak Ibu. Jadi malam ini hanya pedagogiknya saja. Tetap semangat ya Bapak Ibu, usahakan semoga luluslah di akhir tahun ini, jangan sampai tahun depan lama kali prosesnya menanti ya Bu.
Apri. Iya betul, karena di bulan 12 itu yang paling untung karena nggak kalah lama nunggu pengumuman. Bu Apri, Ya Bu, contoh studi kasusnya ada nggak, Bu? ada Bu. Iya, Nanti Bu. ada 4 contoh studi kasus. Jadi Bapak Ibu nanti dalam bentuk laporan dia nggak banyak Bu. Kalau PTK kan dia banyak. Ini cuma berapa lembar. Nanti di-upload Bu Rianti rencananya. Tadi kami perkenalkan dulu tentang studi kasus. Udah, insya Allah besok kami share ya linknya ya Bapak Ibu. Jadi bisa nyicil apa sih kasus yang mau diambil. Jadi kasus itu sharing aja bisa kita ambil ya secara perorangan, bisa secara klasikal Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mau klasikal itu di siswa itu kasus apa atau motivasi pembelajaran, media atau apa itu jadi kasus Bapak Ibu gitu. Jadi nanti jangan sama seperti itu, tapi dimodifikasi ya Bapak Ibu dari hal yang kami dapatkan nanti ya. Ada 4 Iya, baik, siap, Ibu. kasusnya. Oh, perorangan bisa juga ya, Bu? Misalnya ada kendala anak, nggak mampu, gini-gini gitu boleh ya? Boleh, dia boleh studi kasus itu boleh perorangan, boleh klasikal, Bu. Namanya kita di sekolah ya kan. Kalau klasikal kan dia per kelas, mungkin kasus apa. Kalau perorangan ada anak yang mau Ibu pantau, ya boleh, nggak apa-apa dalam studi kasus. Oh, ya, Bu. Mana tahu ada Bu anaknya tukang tidur aja kan. Nah, itu Nah, kan. ya, betul itu. Jadi Ibu selidikilah kasus itu. Kenapa lah dia dikasih Karena terlalu lama dia main game, Bu. Iya, atau ada anak yang sering alpa tanpa keterangan ya kan Bapak Ibu sering ya kadang anak-anak sekarang itu kan sampai berapa absen ternyata apa masalahnya gitu itulah kasusnya menurut kita ini. Kebanyakan nggak bisa bangun pagi, Bu. Kebangunnya kesiangan karena main game. Anak saya ada itu, saya datangi ke rumah sampai 3 kali, Bu. Masih tidur dia. Ya Allah, jadi Ibu jadi tukang bangunnya ya. Iya, Bu. Saya datangi ke rumahnya. Permisi kalau nggak pas. Seringnya pula dia pas ada jam saya jam kosong ada gitu kan. Saya nggak datang lagi dia. Saya datangi ke rumahnya. Udah. Iya, semangat kita Bapak Ibu ya. Nanti besok kami kasih link untuk mengakses file-file yang udah kita bahas ya Bapak Iya. Ibu. Ya, Bu. Tetap semangat. Besok ada soal STJ, khusus STJ. Tadi kan pedagogik, nanti ada besok ada STJ. Istirahat yang cukup, Bu, karena besok beraktivitas lagi untuk lanjutkan materi PPG-nya ya kan. Tetap semangat. Oke, Bapak Ibu sampai sekian pertemuan kita malam ini. Jika ada salah kata atau ucapan saya yang tidak berkenan dengan Bapak Ibu, saya mohon maaf. Sama juga dengan Bu Yayu. Jika ada yang tingkah laku atau perkataan kami yang kurang pas, kami mohon maaf ya Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu semua. Iya, oke, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Apri dan Ibu Yayu. Izin mas, Ibu. Sama-sama Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Malam Bapak Ibu semua. Istirahat.